Terus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Ethereum dan juga XRP teman-teman ya. Jadi selamat hari Minggu dulu. Biasanya di hari Minggu itu jadwalnya untuk saya update atau upload video altcoin teman-teman ya. Jadi ya overall market Fear and Greed Index ini berada di masih netral 57 ya. Untuk Bitcoinnya itu besok Senin baru saya akan update kembali. Dan altcoinnya beberapa ada yang sideways, ada yang masih lawan arus kurang lebih. Salah satunya itu XRP nih teman-teman ya, yang akhirnya mendapatkan move lagi setelah kemarin kan altcoin yang lain dulu naik dan lain sebagainya. Kemudian waktu altcoin yang lainnya itu mulai sideways, gantian si XRP nih saat ini gitu ya. Nanti kan kita coba lihat untuk XRP. Tapi kemarin juga sudah saya bahas ya untuk PP ya, mungkin pecinta PP Shiba itu kemarin udah saya bahas. Bong ya, ini Cardano juga ada saya bahas gitu ya, Doge ya dan lain sebagainya ada saya bahas. Jadi pecinta meme coin kemarin ada saya bahas. So kita akan lihat dulu seperti biasa untuk Ethereum-nya. Jadi kalau kita lihat secara daily Ethereum ini so far masih so good teman-teman ya. Karena terakhir kali di sini dia mampu break dari previous high-nya di sekitar $2.550. Dan ya kemarin ekspektasinya setidaknya dia koreksi testing ke golden ratio di sekitar 2.400 sampai 2.488. Dan ya sayangnya memang dia tidak sampai testing sampai sini, malah dia perlahan naik gitu ya, diiringi dengan kenaikan Bitcoin juga. So untuk posisi untuk si Ethereum secara daily saat ini memang dia kepentok nih di next target resist nih di box merah ini terakhir juga sempat saya bagikan ya di sekitar nih 2 minggu lalu nih untuk Ethereum ya. Jadi kita lihat juga di sini mulai adanya rejection kecil. So kalau memang dia mendapatkan rejection, setidaknya dia akan testing ke previous SNR nih. Ini di sini ada EMA 21 juga, kan kalau saya extend juga ini previous SNR juga. Ya di sekitar 2.533 sampai 2.561 dolar untuk si Ethereum gitu ya. Kemudian kalau saya extend ya ini dari swing low ke previous swing high-nya, yes ya. Jadi box merah pertama ini coba saya ganti dengan box putih lah ya. Box putih ini dia ada di retracement atau Fibo 0,3 di sekitar 2.547. Kemudian box hijau masih sama nih. Nah, 0,6 sampai 0,5-nya itu di sekitar 2.435 sampai 2.491 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk Ethereum ketika memang dia masih mendapatkan rejection atau koreksi. Ya, ini menjadi dua area target yang bisa diperhatikan terdekat secara daily time frame nih untuk si Ethereum. Untuk kemana next target lagi akan balik ke previous SNR strongnya ya di sekitar 2.870 sampai 2.900 dolar. Ya ini menjadi area strongnya. Ini coba akan saya tandain dengan box warna orange. Nah ya tuh, ini adalah area strongnya dia. Sebelumnya dia creating base di sini, akhirnya dia breakdown ya. Jadi ini menjadi area krusial yang kuat ketika memang nanti si Ethereum testing kembali. Dan area ini wajib sekali di break ya. Jadi kalau area ini wajib sekali di break, berarti memang adanya chance awal atau pertanda awal atau mungkin sign awal yang bullish untuk Ethereum ya. Jadi ini dulu yang perlu dipantau sekali lagi untuk teman-teman sekalian untuk ataupun pada pergerakan Ethereum secara daily time frame. Ya berikut dengan beberapa area nanti akan kita bahas, setidaknya kita bahas dulu area yang terdekatnya dulu deh gitu ya. Dan proyeksinya pun masih sama untuk Ethereum bisa bikin new ATH di cycle kali ini minimal testing ke area 5.000 dolar. Ya angka psikologis new ATH. Dan ya itu untuk Ethereum secara daily ya. Jadi bisa sekali diperhatikan. Minimal dia di sini maybe adanya sedikit rejection pun ya kita akan expect dia testing sedalam-dalamnya sekitar 2.400 2.500 gitu ya before dia going up lagi atau testing ke next target 2.880 sampai 2.900 dolar nih di box warna orange. Kalau kita lihat hourly-nya gimana 4 jamnya ya, 4 jamnya sebenarnya di sini memang adanya rejection kecil, tapi dia masih ketahan di EMA 21 plus kita bisa tambahkan di sini adanya area previous demand nih. Ya kita lihat time frame 4 jam. Ya ini di sekitar 2641 sampai 2653. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi area tahanan terdekat untuk Ethereum. Minimal kalau misalkan dia breakdown pun ya kita akan testing ke sekitar 2.540-an dolar. Ya jadi udah cukup clear pada pergerakan si Ethereum. Nah kalau misalkan dia nggak jebol gimana bro? Bagus gitu ya. Kalau dia nggak jebol ya dari area sini aja, kalau trennya sebegitu kuatnya dari area sini aja dia udah bisa bablas lagi nih, push lagi ke 2.800-an 2.900-an dolar untuk si Ethereum gitu. Jadi sekali lagi ini untuk prepare buat teman-teman yang
nunggu bawah ini bisa menjadi area pantauan. Tapi kalau misalkan area krusial ini aja nggak mampu di breakdown dan dia masih maintain di sini, ya possible untuk dia going up lagi. Ya kita bisa lihat juga di sini adanya 2 blue candle dibalas dengan beberapa corrective candle gitu ya. Masih possible kok untuk si Ethereum push higher lagi. Tapi mungkin buat teman-teman lebih safe untuk antri bawah yang spot market mau buyback atau mau nunggu bawah. Kurang lebih seperti itu gambaran simpelnya untuk si Ethereum. Yang nanyain Ethereum bagaimana 1 jamnya, ya 1 jamnya kurang lebih di sini ketika dia reject ya, breakdown, ya turun di sini pun dia cuman trading base aja nih. Di sini kita bisa lihat ya di sini. Ini resistennya, and then di sini untuk bagian bawah supportnya itu. Cuman sideway doang teman-teman, creating base gitu ya. Jadi once dia tes ataupun bikin tail candle ke bagian demand bawah ini, ya ini masih possible untuk naik, kecuali dia closing candle di bawah, ya possible untuk ngetes beberapa area bawah. Kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi secara time frame 1 jam. Nih. Tuh. Ya 1 jamnya masih banyak area, tapi ya yang paling penting ini dulu aja terdekatnya. Ya untuk dia going up lanjut naik lagi gitu ya. Jadi proyeksinya pun chance untuk Ethereum lanjut naik itu masih besar, terbuka lebar gitu ya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan dia koreksi malah bagus. Kita bisa buyback lagi, masuk lagi gitu ya. Before dia next leg up lagi ya untuk ngejar 2.800 sampai 2.900 dolar di depan mata. XRP gimana? XRP adalah koin Majapahit, ya koin purba, ya koin jadul lah bisa dibilang. Tapi harganya pun masih ngestak di situ-situ aja dengan berbagai problemnya. Cuman kan memang case-nya sudah selesai dengan SEC, tinggal dia membayar denda kan, kurang lebih seperti itu. Jadi memang di sini kita bisa lihat juga ya, dia cuman bermain di range sideway yang cukup lebar nih. Kita bisa lihat tuh. Range sideway akumulasi yang sangat lebar. Lapis bawah itu di 0,29 dolar, lapis atas itu di 0,87 dolar. Jadi cukup lebar ya range-nya. Sebelumnya juga di sini kita bisa lihat akumulasi terus going up, langsung kepukul mundur lagi masuk bearish year, dan sekarang masih akumulasi. Ya jadi memang belum perform sebagaimana signifikan. Sekali dia breakout dari range sideway ini, ya saya pribadi sangat yakin minimal 2 dolar untuk cycle kali ini. Ya minimal 2 dolar. Yang penting dia break dari range sideway ini. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk si XRP, sebelumnya dia kan di sini ada creating base juga ya, teman-teman di sini. Ya, creating base akhirnya dia breakout. Kita bisa ukur aja nih dari bottomnya tuh breakoutnya gitu ya. Sebentar kita coba lihat gimana ya. Oh ini, ya dari terakhir dia retracement di sini sampai going up, ini naik sekitar 998%. Tuh, ya. So kalau memang kita mendapatkan kejadian serupa, ini kita bisa ukur dari terakhir dia retracement di sini ya, terdalamnya. Ini pada bulan awal Juli ya. And then ya, here we go, 4,3 dolar teman-teman. Ya di sini 4,3 dolar, sekitar 4,3 sampai 4,4 dolar ya, 4,3 dolar lah. Ini menjadi target ideal untuk si XRP kalau memang pergerakan ini sama seperti sebelumnya. Dia testing ya, ke lowest-nya akhirnya dia break untuk ngejar ya next point-nya atau higher level-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya tapi kalau misalkan kita ukur berdasarkan waktu dia breakout ya, breakout terakhir kali ya, ini break and retest kemudian ke highest-nya dia. Di sini akan coba saya copy aja biar gampang, dan ya here we go teman-teman ya. Ini coba akan saya hilangkan yang tadi atau saya geser aja lah setidaknya. Naikin sedikit dan ya tuh. Ya once dia break dari range ini, retest, dan ya ini targetnya itu naik sekitar 450%. Sekitar 450%. Ya ini ya bahkan di 4,9 dolar teman-teman. Ya sedikit lebih tinggi tapi ya udah hampir 5 dolar. Apakah kejadian serupa akan terjadi pada XRP? Ya hopefully teman-teman. Kalau ini benar-benar terjadi, wah benar-benar gacor banget teman-teman ya, 5 dolar. Ya coba kalian komen apakah kali ini XRP akan mengulangi seperti sebelumnya. Ya masa sebelumnya ini waktu dia break and retest ini makan dari awal Februari sampai di April, berarti kurang lebih Februari, Maret, April ya. Februari, Maret, April sekitar 2,5 bulan teman-teman progresnya nih. Ya dalam waktu 2 bulanan lah, 2 bulan sampai 3 bulan range-nya gitu ya. Jadi kita akan melihat apakah hal serupa akan terjadi. Minimal dia sideway dulu. Ya sideway ketika dia udah break retest ya, adanya sedikit sideway di sini kita bisa lihat lebih zoom lebih dikit ya, lebih detail. Ini break ya, retest sideway sedikit kemudian going up. Ya makan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi ya
Kita lihat dulu, yang penting dia breakout dulu dari sini. Itu syarat pentingnya, berarti dia harus di atas level 0,88 dolar. Ya berarti harus di atas level itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya menggunakan trendline resistance bagaimana, Bro? Oke, di sini kita bisa hubungkan juga ya trendline resistance. Sebenarnya ini udah di breakout. Ya kita bisa lihat di sini. Seperti ini. Tuh. Sebenarnya ini falling wedge, dia udah breakout dan akhirnya dia cuman creating base doang nih, sideway doang. Kita bisa lihat nih. Tuh. Oke. Ini di sini. Noh. Dia break sideway doang nih secara daily time frame. Gitu ya. Jadi untuk sekarang si XRP masih di dalam range akumulasi. Harganya itu masih jauh di bawah 1 dolar dan ya minimal dia achieve 1 dolar aja. Itu udah bagus, teman-teman. Before mungkin dia adanya retracement untuk lanjut naik dan potensi maksimal. Kalau kita lihat secara pergerakan sebelumnya, apalagi memang persidangan ini dinyatakan dia tidak bersalah, itu maksimal saya pribadi cukup yakin dia di 5 dolar. Tapi apakah nyampe atau tidak ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi minimal 1 dolar dulu aja udah bagus untuk si XRP. Nah, kemudian kalau kita lihat secara time hourly 4 jam gimana? Yes, kalau 4 jam kita lihat di dalam range satunya dia. Ini coba saya geser ya, biar nggak terlalu rame. Ini coba saya extend sedikit ya. Di sini adanya sebuah area resistance strong untuk si XRP. 0,627 sampai 0,655 dolar. Kemudian kita bisa hubungkan sebuah trendline support di sini. Ya, ini kena atas 1, 2, 3 kali dan dia terbentuk seperti sebuah triangle pattern. Ya, triangle pattern ini sendiri kita bisa ukur dari waktu dia opening seperti ini. Coba saya tandain dengan warna putih lah ya. Kemudian kita copy aja. Dan once dia breakout, sebentar. Yap, once dia breakout, kita akan lihat target maksimal di sekitar 1 sampai 1,1 dolar. Dimana itu angka psikologis juga, dan kalau kita lihat 1,1 sampai 1,1 dolar di sini. Ini adalah range yang cukup sedikit lebar. Area terakhir sebelum dia kena reject. Nih beberapa kali, karena ya balik lagi itu angka psikologis ya, 1 dolar sampai 1,1 dolar untuk next move-nya once dia break dari sini gitu ya. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk XRP once dia break dari sini, apalagi break dari range sideway-nya dia di sini ya, secara besar tadi saya sampaikan atau gambarkan untuk dalam box orange target maksimal di 5 dolar. Tapi untuk jangka pendek atau terdekatnya setidaknya defisit 1 sampai 1,1 dolar untuk XRP ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan kali ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Bye bye guys, salam profit.